Kajian kita di halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ar-raja'u, adapun roja artinya harapan. Ma qaranahu 'amalun, itu sesuatu yang mesti disertai amalun dengan amal perbuatan. Wa illa, dan jika tidak, bahwa umniyatun, maka itu bukan roja, tapi masuknya umniyah. Umniyah, pakai nun. Umniyah, artinya angan-angan. Baik. Pada pagi ini kita akan bahas satu pasal tentang harapan dan angan-angan. Apa beda harapan dengan angan-angan? Kalau kita dalam kehidupan itu punya harapan, harapan kita ingin hidup lebih bagus, harapan kita ingin sehat, harapan kita di dunia itu ingin kita terus baik, itu harapan. Di akhirat kita hidup, di akhirat ingin menjadi orang-orang yang baik, akhir kehidupan baik, maka kita selalu berdoa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa itu selalu tuh. Yang lain kita mungkin barangkali tidak baca itu, tapi yang ini kita selalu baca doa ini. Ya Allah, anugerahkan saya kebaikan di dunia, anugerahkan saya kebaikan juga di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Nah, itu bentuk-bentuk harapan yang katanya harapan itu tidak akan pernah terjadi menjadi harapan yang terwujud manakala tidak maqoronahu amalun. Jadi harus dibarengi dengan usaha. Jadi kalau kita ingin harapan kita baik di dunia, kalau kita ingin rezeki kita lebih, kalau kita ingin sehat, ya usaha agar kita menjadi orang yang sehat. Gitu. Kalau ingin hasanah di dunia, bagaimana cara kita hasanah di dunia? Begitu juga kalau kita pengen hasanah di akhirat, ya cari. Gitu. Jadi yang namanya harapan apabila sesuatu kita barengi dengan usaha. Gitu. Tapi kalau tidak ada usaha dari harapan kita, itu namanya umniyah. Itu angan-angan. Saya mengharapkan bahagia di dunia, tapi tidak pernah melakukan satu kebahagiaan apapun bentuknya gitu. Diam saja. Dia hanya mengandalkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi enggak pernah usaha untuk hasanah di dunia. Enggak pernah hasanah untuk akhirat. Itu namanya umniyah, angan-angan. Jadi sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan, yang orang-orang bilang adalah cita-cita. Setinggi apapun cita-cita kita boleh kita gantungkan, tapi harus diiringi oleh amal perbuatan. Gitu. Jadi umat Islam itu tidak bisa berpangku tangan mengharapkan syafaat, mengharapkan dari pertolongan orang lain. Jadi kita yang harus mengusahakan itu. Oleh karena itu di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu teori dalam kehidupan ketika Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah datang panggilan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah melaksana sholat Jumat, berzikirlah di sana. Ya, banyak berzikir saudara. Ya, fa idza qudiyatis shalah, tapi kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Apabila sudah melakukan sholat, maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia-karunia Allah. Gitu. Jadi ajaran Islam begitu seimbang antara perintah Allah untuk menghadap Allah secara formal, kita sholat, kita puasa dan seterusnya. Tetapi kalau sudah puasa, anjuran dalam ayat ini, udah sholat, anjuran ini, bertebaranlah dari muka bumi, ya, wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah, berzikirlah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi konsep Islam sederhana itu. Ya, konsep hidup itu. Kalau kita mau bahagia dunia, ya cari apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan job description kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita tukang dagang, ya cari bagaimana kita berdagang yang baik. Gitu. Kita berdagang, banyak yang dagang, ya modifikasi. Gitu. Kan kita bisa belajar tuh. Makanya kita ada istilah disebut ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Saya kalau di sini dulu kita kalau beli pisang goreng itu, jadi situ kan banyak ya. Tapi begitu saya di hotel, itu pisang goreng juga, tapi dimodifikasi gitu. Di kafe-kafe itu yang dijual singkong goreng, tapi dia bilang singkong Thailand gitu. Padahal singkong gedung jiwa. Modifikasi, yaitu cara kita bagaimana supaya kita bisa meraih pasar. Ya modifikasi. Kita harus ada inovasi. Itu mencari dunia. Sehingga kita tidak kalah bersaing. Contoh, kita kerjanya apa? Contohnya kita tukang. Ya bagaimana cara kita menjadi tukang yang memang ketika kita mau membuat rumah dengan modal bagaimana kita bisa belajar. Yang lain. Itu untuk dunia. Nah untuk akhirat begitu juga. Ya, tapi untuk akhirat nggak boleh modifikasi karena itu ibadah, bagian ibadah al-aslu fil ibadah, ya. Asal dari satu ibadah adalah ittiba, mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasul. Jangan kita modif. Itu nggak boleh. Kalau dunia itu masalah dunia, itu al-aslu fil amalah al-mu'amal al-mubah. Itu bedanya. Asal dari muamalah, asal dari sesuatu yang kita bisa lakukan kaidah sehari itu mubah. Boleh. Selama tidak ada hukum yang mengharamkan, maka boleh kita lakukan modifikasi. Gitu. Sehingga enggak ketinggalan zaman. Tapi kalau sudah akhirat, beda hukumnya. Al-aslu fil ibadah al-ittiba. Asal daripada satu ibadah, itu adalah mengikuti Rasul. Apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul suruh, kerjakan, laksanakan oleh kita. Nggak boleh ada modif-modif. Itu namanya bid'ah. Nah gitu. Agama kita melakukan begitu. Melaksanakannya. Jadi konsep dasarnya jelas Islam itu. Ya bekerja saja. Gitu. Untuk akhirat tidak ada. Kita mengandalkan umpamanya, ayah kita, orang tua kita, kakek kita, orang soleh, kiai, ustaz dan terusnya. Nanti kita mengharapkan karena kita tidak. Walana amaluna walakum amalukum. Bahkan di akhirat itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seorang itu akan ditanggung oleh orang itu sendiri. Tidak bisa yang lain. Nah, inilah yang kita lakukan. Maka konsep dasarnya kata Imam Syibban Ta'illah, ya, ar-raja'u ma qoronahu amalun. Harapan itu harus disertai dengan amal. Jadi kalau harapan kita menjadi orang yang husnul khotimah, kalau harapan kita menjadi orang-orang ahli surga, ahlul jannah, lakukan sekarang untuk mewujudkan itu. Gitu. Karena itu di dalam Islam kita mengenal ada nomenklatur yang namanya al-qayyis. Kebalikan al-qayyis, lawannya itu adalah al-ajiz. Siapa al-qayyis? Al-qayyis artinya orang yang cerdas. Siapa dia? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas bukan orang-orang yang IQ-nya tinggi di atas 100, Pak. Enggak, kalau untuk dunia itu dibutuhkan itu, ya orang-orang yang cerdas sekarang. Tapi untuk akhirat enggak hanya cukup IQ-nya di atas 100.
Apa itu orang cerdas? Dalam definisi agama, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mandana nafsahu, orang yang mampu meredam seminimal mungkin yang dia bisa lakukan nafsahu, keinginan syahwat-syahwatnya, keinginan-inginan pribadinya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia redam itu, ya, dia tidak turuti hawa nafsunya dalam kehidupan ini, gitu ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan aktivisasi dalam kehidupan sekarang ini lima ba'dal maut, untuk sesuatu yang nanti telah meninggal dunia. Selangkah lebih maju dia. Dia hidup sekarang, tapi dia sudah memperhatikan bagaimana nanti kehidupan untuk mempersiapkan kehidupan setelah meninggal dunia. Gitu. Itu namanya orang cerdas. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang bodoh adalah orang-orang yang apa itu? Orang-orang al-ajiz manittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Siapa dia? Al-ajiz adalah orang-orang yang bodoh, itu adalah manittaba'a nafsahu hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, diikuti terus hawa nafsunya, sehingga enggak ada batas antara halal, haram, dan seterusnya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya punya angan-angan, ya, mudah-mudahan Allah kita dapat syafaat, kita diberikan pertolongan Allah masuk surga nanti. Tidak bisa gitu. Jadi harus ada usaha. Gitu. Baik ya. Jadi pasal ini menjelaskan bagaimana konsep seorang muslim dalam melaksanakan kehidupan di dunia untuk menggapai hasanah di dunia dan akhirat. Tidak cukup kita mengandalkan doa yang setiap sholat, tapi harus kita lakukan action dalam perbuatan. Kebaikan di dunia, ya, untuk akhirat kita lakukan, dan kebaikan di akhirat di dunia itu juga bagaimana kita harus mencarinya. Semuanya harus kita lakukan dan semuanya harus kita wujudkan. Itu baru angan-angan. Baru itu namanya harapan. Yang harapan bisa akan terwujud ketika kita melakukan perbuatan untuk menuju itu. Tapi kalau kita hanya berpangku tangan, hanya mengharapkan kebahagiaan dunia, hanya mengharapkan kebahagiaan akhirat, tapi tidak ada kontribusi untuk itu, melakukan aktivitas untuk itu, maka itu hanya tinggal angan-angan saja. Baik, itu pasal ini. Kemudian pasal selanjutnya,